Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Fahri, NIM saya 16115081. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi AR sederhana menggunakan Unity 3D, dan video ini ditujukan sebagai tugas UTS dari mata kuliah pemrograman Augmented Reality, yang di sini tuh saya ngambil untuk temanya adalah membuat aplikasi AR dengan tema mengingatkan menggunakan masker saat pandemi ini. Nah, jadi di sini ada dua hal yang harus pertama-tama kita siapkan. Yang pertama itu adalah software Unity 3D. Di sini bisa langsung di-download melalui unity3d.com/getunity/download. Nah, di sini saya udah punya. Setelah kalian udah selesai mendownload, sekarang yang kedua kita masuk ke web yang bernama Vuforia. Nah, cara mengaksesnya itu tinggal ketik di developer.vuforia.com. Kemudian di sini untuk kalian yang belum punya akun bisa langsung daftar. Kemudian kalau misalnya kalian udah punya akun, kalian tinggal login aja. Setelah kalian login, sekarang kita masuk ke bagian develop. Nah, di bagian develop ini kita akan membuat sebuah kunci atau API key yang nanti kita akan gunakan. Di sini saya udah punya API key. Kalian tinggal klik yang di Get Development Key. Di sini tinggal dikasih namanya aja. Habis itu tinggal di confirm. Misalnya di sini coba 1 misalnya, habis itu tinggal di confirm. Nah, di sini saya akan menggunakan yang UTS. Oke. Setelah itu kita buka untuk key-nya dan kita copy kode yang unik ini. Kita tinggal klik, maka dia akan otomatis tercopy ke clipboard. Nah, setelah itu kita klik di target manager, karena nantinya kita akan membuat sebuah trigger yang menggunakan gambar. Maka di sini kita akan menambahkan gambar dengan cara kita klik add database. Kita kasih nama misalnya coba 1. Kita pilih tipenya device, tinggal kita create. Setelah itu kita buka coba 1-nya, database yang udah kita buat. Setelah kita buka, di sini kita akan menambahkan target yang nanti akan menjadi trigger. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita gunakan adalah single image. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file single image. Kita tinggal browse. Di sini saya letakkan di desktop dan namanya adalah image 3. Setelah itu tinggal di open. Kemudian kita kasih untuk width-nya 5 dan namanya ini bebas, terserah mau diganti atau enggak. Kita kasih image 3 aja nggak apa-apa. Habis itu kita tinggal add. Nah, setelah sudah selesai di target, setelah selesai di update, setelah itu kita tinggal download database-nya. Di sini kita pilih Unity Editor dan kita klik download. Kita tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Oke, dia sedang mendownload. Oke, sudah selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan saya gunakan adalah yang UTS 1. Nah, yang akan saya gunakan adalah yang ini. Oke, setelah kita udah selesai mendownload, di sini juga saya udah taruh di desktop. Sekarang kita masuk ke bagian download package yang nanti akan kita impor ke dalam aset Unity 3D. Nah, di sini kita pilih yang add Vuforia engine to Unity project or upgrade to the latest version. Kita tinggal klik.
kita pilih yang I agree, maka nanti dia akan mendownload. Kita tunggu sebentar. Apakah udah selesai? Oke, udah. Nah, kalau misalnya kita udah selesai, maka persiapan kita sekarang udah selesai. Sekarang kita akan langsung membuka Unity 3D yang akan kita gunakan. Let's go. Oke, lanjut. Di sini kita udah masuk ke dalam Unity Editor. Di sini saya menggunakan Unity versi 2018. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mengubah dulu untuk build settingnya. Kita akan ganti ke Android. Jadi kita bisa klik ke Android, sebentar, Android. Nah, kita bisa klik yang switch platform karena nantinya kita akan jalankan ke platform Android. Nah, dia akan melakukan compiling terlebih dahulu. Oke, setelah kita sudah melakukan pengubahan untuk build settingnya, di sini sudah berubah ke Android. Setelah itu kita akan menambahkan aset yang sebelumnya udah kita download. Nah, pertama yang akan kita tambahkan adalah yang aset package tadi ya. Jadi ini kita bisa drag dan kita masukkan ke dalam folder aset. Nah, kita klik import. Oke, udah ditambahin. Habis itu kita akan drag juga yang aset untuk package-nya. Ya, sebentar, sorry. Ini salah tadi pencet klik. Ini kita import aja. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, lanjut. Di sini saya udah mengimpor 3 buah aset yang sebelumnya udah di-download, yaitu package dari Unity tadi, terus ada juga aset untuk karakter atau 3D modelnya, dan juga database yang sebelumnya. Nah, setelah udah kita impor semua, berikutnya kita akan menambahkan game object. Di sini bisa klik kanan. Di sini pilih yang Vuforia Engine. Di sini kita akan menambahkan AR kamera. Nah, setelah udah kita tambahkan, yang main kameranya ini bisa kita delete. Jadi yang ini kita delete. Habis itu di sini juga kita akan menambahkan image target. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu kita akan setting dulu AR kameranya. Untuk di AR kamera kita akan setting yang ke ketutupan. Nah, untuk di AR kamera kita akan setting yang di Open Vuforia Engine Configuration. Di sini bisa kita klik, dan untuk license-nya ini yang sebelumnya kita udah copy. Jadi kita tinggal paste di sini. Habis itu di sini kita centang yang load object target. Terus untuk database-nya di sini udah langsung tersedia. Habis itu di sini di sini udah nggak ada yang perlu diubah lagi. Kita masuk lagi ke AR kamera. Habis itu kita lihat dulu di sini sebentar. Oke, nggak ada yang kita ubah untuk sekarang. Kita akan masuk ke image target di sini. Nah, untuk image target kita bisa pilih tipenya, ini kita ubah menjadi from database. Nah, di sini kita pilih database-nya UTS dan image targetnya adalah image 3. Gitu. Kalau misalnya kita punya target yang lain, kita bisa tambahkan add target. Tapi karena target kita cuma satu, ya kita pakai yang itu. Habis itu kita coba scroll ke bawah di sini. Oke, nggak ada yang harus diubah lagi. Jadi udah. Setelah itu sekarang kita akan menambahkan karakter yang akan muncul nanti. Di sini saya udah nambahin Rin. Kita pilih Rin karakter. Masuk ke bagian sini. Salah.
ke bagian emotion. Oh, ininya ya. Nah, kita langsung seret aja yang ini. Berarti kita seret dan masukkan ke dalam image target kayak gini. Oke, sekarang kita klik 2 di rin, kita akan naikkan sedikit, turunkan sedikit, naikkan sedikit seginilah kurang lebih. Dan untuk rotasinya di sini Y-nya akan saya ubah menjadi 180 karena dia akan menghadap ke arah sana. Untuk scale-nya di sini saya akan set menjadi 2, Y-nya 2, dan Z-nya juga 2. Oke. Oke, seharusnya ini rada ke atas sedikit lah. Nah, selesai. Habis itu sekarang kita akan nambahin lagi 3D object. Di sini saya akan menggunakan 3D text saja lah. Kita akan masukkan 3D text. Nah, teksnya ini kita akan ubah menjadi jangan lupa gunakan masker, enter, ketika keluar rumah. Oke, untuk teksnya kurang lebih kayak gini, nggak ada yang perlu diubah lagi. Dan sorry. Oke, setelah itu sekarang kita tinggal running program tersebut, program yang udah jadi ini. Mungkin teksnya ini rada kebesaran kayaknya, jadi scale-nya akan saya ubah dulu jadi 0,2, 0,2, 0,2. Oke, kayak gini. Sekarang masuk ke rin. Di sini untuk rinnya kita akan kasih animation. Jadi kita kasih animasi yang surprise. Kita tinggal seret, masukkan ke rin new prefab. Nah, kayak gini. Avatarnya udah, controllernya di sini. Kita bisa coba buka. Oke, administrate and surprise. Oke, speed 1, parameter mirror. Oke, udah nggak ada yang harus diubah, bisa close saja. Kita tambahin behavior, nggak usah. Print new prefab, bisa kita tambahin komponen di sini, animation. Di sini animasinya kita kasih yang idle atau enggak yang fun lah. Kita taruh yang fun. Kita bisa klik 2, animate physical play automatic, always play. Oke, kurang lebih kayak gini untuk projectnya. Sekarang kita akan build ke dalam Android. Kita akan build setting, masuk ke bagian build setting. Sini kita tadi udah gantikan Android. Sekarang kita pilih player setting. Nah, di sini component name-nya kita tulis TS. Habis itu untuk iconnya nggak usah. Kita masuk ke bagian resolusi dan presentasi. Di sini untuk orientasinya saya akan pilih yang landscape. Habis itu untuk resolusinya selesai, kita masuk ke
kita masuk ke bagian resolution and presentation. Tadi udah, kita masuk ke bagian order setting. Nah, di order setting ini kita akan set untuk package name-nya. Di sini com UTS AR. Di sini versi kodenya nggak perlu diganti, dan untuk minimum API levelnya kita akan ubah jadi 19 dan targetnya menjadi 28. Setelah itu nggak ada yang perlu diubah lagi, publishingnya juga nggak perlu. Jadi udah selesai. Sekarang kita langsung aja klik build di bagian kiri sini. Di sini kita tinggal klik build. Nah, di sini kita akan save menjadi tugas UTS. Oke. Tugas spasi UTS. Kayak gini, dengan formatnya adalah APK. Kita save, dan sekarang kita tinggal tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, sekarang saya udah masuk ke bagian smartphone dan ini adalah hasilnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah. Terus di sini ada animasi karakter yang tadi udah kita tambahin. Coba ini ternyata animasinya dia kayak lagi duduk atau berdiri gitu ya. Jadi kayak goyang-goyang, terus juga kayak loncat gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, kurang lebih kayak gini untuk hasilnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.